Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Kelakuan Cemar Kain. Ya, kelakuan cemar Kain. Puji Tuhan. Pada umumnya saudara, kita mengenal dua macam kelakuan manusia ya. Yang pertama, manusia yang berkelakuan baik. Yang kedua, manusia yang berkelakuan tidak baik. Tetapi Alkitab menunjukkan pada kita bahwa ada satu perbuatan atau kelakuan yang disebut atau dikategorikan sebagai kelakuan cemar Kain, saudara. Ya, mari coba kita baca dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-17. Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar Kain di hadapanku. Puji Tuhan. Jadi ada satu kelakuan dari bangsa Israel yang di hadapan Tuhan dikategorikan saudara sebagai kelakuan cemar Kain. Cemar Kain adalah kain yang digunakan seorang perempuan pada setiap bulannya saudara ya. Cemar kain ini menggambarkan hal yang menjijikkan. Hal yang menjijikkan. Jadi kelakuan cemar kain adalah kelakuan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat apakah kelakuan yang menjijikkan di hadapan Tuhan ini. Ya, kita akan melihat apakah kelakuan yang digolongkan atau dikategorikan menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saya ulangi lagi, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ternyata ada dua golongan perkara yang dikatakan suatu kejijikan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, yang pertama adalah Tuhan jijik melihat penumpah darah. Satu, penumpah darah. Kedua adalah penipu. Penumpah darah atau pembunuh bisa diartikan memang benar-benar membunuh manusia ya, secara fisik. Tetapi pembunuh di sini juga bisa diartikan secara rohani, saudara. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15a. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, jadi membunuh secara rohani yang disamakan dengan pembunuhan secara fisik adalah membenci sesamanya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi penumpah darah atau pembunuh bisa diartikan secara fisik, juga bisa diartikan membenci sesama, saudara. Kedua adalah penipu atau pembohong. Sebagian orang, saudara, bahkan mungkin sebagian besar, memandang bohong adalah hal yang biasa, saudara, yang lumrah, ya, yang mungkin ya tidak terlalu berdosa mungkin, ya. Misalnya kita ditelepon oleh seorang teman. Dia bertanya, sekarang sudah ada di mana? Sampai di mana? Ya, kita biasa bisa menjawab, oh on the way atau OTW. Padahal kita masih di tempat tidur, saudara. Hal ini kita sudah berdusta, berbohong, saudara. Dan biasanya kita anggap biasa. Tetapi dikatakan firman Tuhan, di hadapan Tuhan, seorang menipu berbohong adalah suatu hal yang menjijikkan. Suatu kejijikan bagi Tuhan. Ya. Jadi membenci saudara, berbohong atau menipu adalah kejijikan di hadapan Tuhan bagaikan cemar Kain, saudara. Puji Tuhan. Yang benar, saudara, sebagai orang Kristen, bukan memakai kain cemar, tetapi kain linen yang berkilau-kilauan. Coba kita baca dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Saya bacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Coba kita perhatikan. Wahyu 19 ayat 8. Pakaian linen yang berkilauan
sudah diberikan kepadanya untuk dipakai. Pakaian linen ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Puji Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, saudara, pakaian linen halus disebutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, tetapi saya lebih cocok menggunakan sebutan perbuatan-perbuatan yang baik. Terjemahan lama juga sama. Terjemahan juga firman Allah yang hidup juga sama, menggunakan istilah perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena disebutkan, saudara, linen itu berkilau-kilauan, ya, berkilauan. Artinya apa? Linen itu bersinar, terang, ya, berkilauan itu bersinar, terang. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 coba kita baca. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi saudara, berkilauan atau bersinar di sini melambangkan adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, makanya saya setuju dikatakan kain linen itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Puji Tuhan. Mari kita tanggalkan, saudara, kain cemar. Yaitu apa? Suka menipu, suka berbohong, membenci sesama. Itu adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Suatu kejijikan di hadapan Tuhan. Kita memakai kain linen yang berkilau-kilauan, yaitu adalah segala perbuatan baik kita. Di dalam Efesus 5 ayat 9 dilengkapi, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu bagaikan terang. Ya, dikatakan tadi karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, kita hidup dalam dunia yang gelap, saudara. Ya. Bahkan dunia ini semakin hari semakin gelap. Gelap secara ekonomi, gelap secara masa depan. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Semua serba gelap. Di dalam kegelapan, saudara, yang dibutuhkan bukan emas, perak, harta, atau kedudukan atau jabatan. Yang diperlukan di dalam kegelapan hanya satu, saudara, yaitu terang. Lakukanlah kebaikan, saudara, keadilan dan kebenaran dalam dunia yang gelap ini. Maka hal ini bagaikan kita memakai pakaian linen yang berkilauan yang menembusi kegelapan dunia ini. Apapun yang kita hadapi, dunia yang semakin tidak menentu, tetapi firman Tuhan telah menasihatkan kepada kita untuk kita memakai pakaian linen yang berkilau-kilauan, yaitu adalah segala perbuatan baik kita, keadilan dan kebenaran. Itu yang mampu membawa hidup kita menembusi keadaan dunia yang gelap ini. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, untuk mengingatkan kami kembali, untuk kami melepaskan segala kain cemar kami, tetapi kami memakai kain linen yang berkilauan itu Tuhan, yaitu segala perbuatan baik dan kebenaran, keadilan, untuk bisa menembusi kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati seluruh setiap orang yang Tuhan izinkan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.